Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah firman Tuhan, berbelas kita yang mendengar, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa salah satu tipu muslihat iblis adalah dia berusaha mengalihkan pikiran kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Saudara. Salah satu tipu muslihat iblis adalah iblis menggocok kita, menggoda kita, saudara, supaya kita tidak bisa melihat lagi berkat yang Tuhan berikan. Kita gak bisa lagi bersyukur atas segala banyak hal, banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Saudara dalam Tuhan, iblis membelenggu hidup manusia dengan memikirkan bahwa saya tidak mampu. Iblis membuat kita tidak mau bersyukur, saya tidak layak untuk menerima sesuatu. Saya tidak mampu, saya kehilangan, saya banyak penderitaan, saya sengsara, saya tidak bisa melakukan banyak hal. Itulah cara iblis untuk membelenggu hidup manusia. Kita akan bersama-sama apa yang Alkitab katakan yang mungkin bagi kita saat ini berada dalam masa-masa yang sulit. Dalam Tuhan, dalam firman Tuhan pada hari ini kita bisa melihat Yesus waktu itu berangkat ke Yerusalem dan di sana ada kolam Betesda. Betesda adalah sebuah nama kolam yang dipercaya sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Penduduk sekitar situ percaya bahwa sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan yang akan menggoncangkan air kolam itu. Dan seketika itu juga kalau ada orang tertentu yang masuk dalam kolam itu, sesudah malaikat itu menggoncangkan air kolam itu, maka orang itu akan sembuh. Sudah dengan kepercayaan ini, maka banyak orang di sana akan berlomba-lomba. Semua orang yang ada di sana, semua orang yang lumpuh, timpang, cacat, mereka akan berusaha berlomba-lomba. Mereka akan memasukkan ke dalam kolam waktu air kolam itu terguncang. Surah kita menyebutkan ada jumlah besar orang-orang yang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh, mereka semuanya menantikan saat-saat itu. Saat-saat di mana malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air kolam itu. Oleh karena itu cocoklah tempat itu dinamai sebagai tempat artinya malu. Betesda di dalam bahasa Aram juga dalam bahasa Ibrani artinya tempat malu atau tempat dipermalukan. Di sana tempat banyak orang sakit, di sana tempat banyak orang cacat, orang lumpuh, orang tidak berdaya. Cocoklah tempat itu menjadi nama Betesda. Di sanalah ada banyak orang yang tidak punya pengharapan lagi. Di sana tempat banyak orang berkerumun, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, orang yang tidak berdaya. Di sana tempatnya. Di antara banyak orang itu, perhatian Yesus tertuju kepada satu orang yang selama 38 tahun dia lumpuh dan ada di kolam itu, saudara. Menanti-nantikan kalau ada saatnya, ada satu masa di mana malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu, saudara. Saudara, saya pikir mungkin juga selama 38 tahun itu dia di sana karena dia kalah gesit, dia kalah cepat dengan orang-orang lain yang turun ke dalam kolam itu waktu kolam itu terguncang, saudara. Dari perkataannya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Menandakan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan hidupnya. Sebuah perkataan yang hopeless, sebuah perkataan yang penuh dengan tidak punya lagi pengharapan. No one care about him. Tidak ada satupun orang yang peduli dengan dirinya. Tidak ada orang satupun yang menolong dirinya.
Cocok sekali kalau tempat itu dinamakan sebagai Bethesda. Tempat orang-orang dipermalukan. Tempat orang-orang yang tidak punya lagi pengharapan. Di tempat itu hanyalah orang-orang yang menderita, sengsara tanpa pengharapan. Cocok sekali kalau tempat itu memang menggambarkan dirinya. Kolam itu penuh dengan kumpulan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau ada satu masa malaikat Tuhan menggoncangkan air itu, saya harus lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Saya tidak akan pernah mengizinkan orang lain masuk ke dalam kolam itu, saya harus lebih dahulu masuk ke dalam kolam itu. Cocok sekali tempat itu dinamakan Bethesda. Semua orang menggambarkan, semua orang memikirkan tentang dirinya sendiri. Saudara, itulah sebuah realita kehidupan. Kolam itu menggambarkan betapa kerasnya hidup ini. Saudara, realita kehidupan yang kita juga miliki hari ini. Saudara, kita berhadapan dengan sakit penyakit. Kita tidak pernah tahu anggota keluarga kita yang sakit dan dokter angkat tangan. Saudara, kita nggak pernah tahu kapan saat terakhir akan bertemu dengan orang yang kita kasihi. Saudara, dalam masa COVID ini kita tahu bahwa kondisi keuangan kita yang seperti apa saat ini. Saudara, dengan begitu jelasnya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Kita tahu sudah masa depan kita tidak pernah bisa kita lihat dengan jelas di masa depan itu. Perusahaan merumahkan karyawan, banyak orang yang terdampak. Di dalam keluarga terjadi konflik dengan pasangan kita atau dengan anak-anak kita. Karena semuanya ada di dalam satu rumah. Tidaklah berlebihan mungkin kalau saya anggap rumah kita sekarang bisa disebut sebagai tempat penderitaan. Tempat penuh malu. Rumah kita mungkin sekarang kita bisa sebut sebagai tempat Bethesda itu. Rumah kita Bethesda. Tempat orang timpang, tempat banyak dengan penderitaan. Tempat banyak dengan air mata. Saudara, apa yang Yesus lakukan pada saat itu? Apa tindakan dari Yesus? Saudara, puji Tuhan ketika nama Bethesda juga bukan hanya berarti tempat penuh dengan penderitaan, tempat banyak orang dipermalukan, saudara. Tapi Bethesda juga bisa berarti rumah anugerah atau house of grace. Saudara, Yesus melihat orang itu berbaring dan ia berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, Tuhan melihat orang itu dan kemudian Tuhan nyamperin orang itu dan Tuhan mengatakan, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan sederhana, saudara. A simple question. Maka saudara sebenarnya hanyalah dia membutuhkan jawaban ya atau tidak dari orang yang 38 tahun itu lumpuh, saudara. Tapi saudara, kita bisa melihat jawaban orang itu, jawaban yang memperlihatkan betapa kerasnya hidup, jawaban yang memperlihatkan betapa kekecewaan ada di dalam hati orang itu, saudara. Tidak ada lagi pengharapan lagi, saudara. Benar-benar hopeless. Orang itu menjawab, Tuhan, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Suatu Tuhan melihat kekecewaan yang begitu besar. Tuhan melihat betapa rendah dirinya orang ini. Betapa menderitanya orang ini. Dan Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, kita menyatakan orang itu akhirnya sembuh. So, perkataan Tuhan bukan hanya menyembuhkan sakit fisik orang itu, orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Tapi juga memberikan sebuah kuasa untuk bangkit. Sebuah kuasa untuk membalikan semangat juang. Sebuah kuasa untuk memberikan harapan orang lumpuh itu bisa punya masa depan yang berarti. Saudara kasih dalam Tuhan, malam ini saya rindu saudara kita melihat Bethesda terjadi dalam rumah kita malam hari ini. So saya rindu saudara malam hari ini kita bisa melihat Bethesda sebagai house of grace. Sebagai rumah anugerah, rumah kasih karunia. So kita bukan lagi melihat rumah kita atau keluarga kita bukan di tempat dipermalukan, saudara. Tapi kita rindu malam hari ini terjadi Bethesda, rumah anugerah ada di dalam rumah kita. Saudara, ingatlah pertanyaan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh dari trauma masa lalu? Maukah engkau sembuh dari konflik dalam keluargamu? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau hidup dalam pengharapan? So malam hari ini mungkin dalam rumahmu pagi tadi ada banyak pergumulan. Pagi tadi mungkin engkau banyak konflik dengan suami atau dengan istrimu. Pagi tadi mungkin engkau sebagai orang tua marah-marah dengan anak-anakmu.
Atau kalau ada anak-anak yang malam hari ini mendengarkan doa peniel ini, tadi pagi mungkin anak-anak juga marah-marah dengan orang tua. So mungkin masa-masa ini Bethesda, rumahmu adalah rumah penuh dengan pergumulan, penuh dengan air mata. Tapi bila malam hari ini Bethesda itu bermakna rumah anugerah. So undanglah Tuhan hadir dalam hidupmu. Undanglah Tuhan hadir dalam keluargamu. Undanglah Tuhan hadir di dalam keluargamu masing-masing. Sehingga rumahmu menjadi rumah anugerah. House of Grace. Saudara, maukah engkau sembuh dari konflik di dalam keluargamu? Maukah engkau bangkit dan maukah engkau hidup di dalam pengharapan? Maukah engkau di tengah pandemi ini membiarkan Tuhan bekerja memulihkan keluargamu? Maukah engkau rindu sudah Tuhan memulihkan keluargamu justru terjadi pada masa COVID-19 ini? Puluhan tahun, mungkin belasan tahun engkau membina rumah tangga. Maukah justru di tengah-tengah pandemi ini Tuhan memulihkan keluargamu? Maukah di tengah-tengah pandemi ini sudah bisa melihat kebaikan Tuhan dengan makin jelas, makin nyata, makin sempurna? Saudara, saya mengajak kita semua untuk menutup mata, kita rendahkan hati kita di depan Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Minggu-minggu lalu waktu kita dirumahkan, mungkin hati kita sudah mulai khawatir, mulai gentar. Kita mungkin bisa melihat sedikit demi sedikit tabungan kita terkuras. Kita mungkin sudah melakukan menjual aset untuk kita bisa punya uang secara real. Kita bisa beli bahan makanan sehari-hari. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berlalu, akan selesai. Tapi saudara, ingatlah selalu bahwa rumah kita bukanlah rumah tempat kita dipermalukan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan hadir dalam keluarga kita. Tuhan hadir dalam rumah kita. Dan ketika Tuhan hadir, rumah kita adalah rumah anugerah. Waktu Tuhan ada di dalam keluarga kita masing-masing, rumah kita adalah rumah kasih karunia. The house of grace. Saudara, biarlah rumahmu hari ini menjadi sebuah rumah anugerah. Rumah yang penuhi dengan damai sejahtera. Bila hatimu dipenuhi dengan anugerah dan sudah bisa sembuh dari trauma-trauma masa lalu. Bila anugerah Tuhan turun menyembuhkan engkau dan saudaramu dari sakit penyakit. Ingatlah saudara, ketika dokter sudah angkat tangan, maka Tuhan bersedia turun tangan. Biarlah rumahmu bukan menjadi tempat kita dipermalukan, tapi menjadi tempat Tuhan dipermuliakan. Rumahmu bukan menjadi tempat bencana, tapi menjadi sumber anugerah. Rumahmu, keluargamu bukan menjadi tempat ratap tangis, air mata, tapi rumah kita menjadi tempat sukacita. Saudara, bagi saudara yang berkata, Tuhan aku ingin sembuh pada hari ini, malam hari ini. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku ingin keluargaku diperbarui. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku ingin rindu keluargaku dipulihkan. Satu persatu keluargaku boleh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So kita mungkin di antara kita ada yang rindu, Tuhan buka jalan keluar. Tuhan buka jalan untuk saya punya pekerjaan yang baru. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang mungkin berkata, Tuhan saya rindu mengalami Tuhan di dalam sakit penyakit yang saya alami. Mungkin sudah mendengarkan doa peniel ini, sudah ada di dalam rumah sakit atau sudah ada di tempat tidur tidak mampu untuk berjalan. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Ingatlah bahwa ruangan hidupmu, ruangan keluargamu, rumahmu bukan tempat engkau dipermalukan, tapi tempat Tuhan dipermuliakan. The house of grace, rumah kasih karunia. Saudara, ingatlah perkataan Tuhan. Bangunlah, berjalanlah, angkatlah tilammu, angkatlah hatimu, berjalanlah. Lihatlah anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa.
Perkataan Yesus yang mampu membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan harapan hati yang lesu dan lemah. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa, di dalam anugerah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang mati dan bangkit. Engkau Allah yang menang atas segala penderitaan, pergumulan. Bahkan ketika Tuhan mengalahkan maut, Engkau Allah yang mengalahkan kematian. Tuhan, kami percaya bahwa iman kami di dalam Engkau bukanlah iman yang sia-sia. Tuhan, kami percaya bahwa iman kami di dalam Engkau adalah iman yang hidup. Karena Engkau Allah hidup yang berkuasa. Yang kami yakini Engkau ada dalam hidup kami masing-masing. Engkau yang ada dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk semua keluarga yang mendengar doa Peniel malam hari ini Tuhan. Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera sukacita. Kalau hidup kami begitu dipenuhi dengan kekhawatiran. Kalau hidup kami, hati kami malam hari ini dipenuhi dengan ratap tangis air mata. Kami mungkin dikecewakan oleh pasangan kami. Kami mungkin dikecewakan dengan suami atau istri kami. Kalau kami sebagai anak kami dikecewakan oleh orang tua kami. Atau kami sebagai orang tua kami mungkin dikecewakan oleh anak-anak kami. Tuhan bilang Kau hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Kau hadir dalam keluarga kami masing-masing. Sehingga Tuhan, kami yang ada di dalam keluarga, kami ada di dalam rumah tangga kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bisa melihat Bethesda, the house of grace, rumah kasih karunia. Engkau merubah ratap tangis kami menjadi sukacita. Engkau mengubah penderitaan kami, pergumulan kami menjadi teriak sorak-sorai kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Semua ketika Tuhan hadir di dalam keluarga-keluarga setiap kami. Tuhan, walaupun kami tidak mampu untuk kami berjalan hari demi hari. Mungkin kami tidak mampu untuk berjalan. Kami merangkak. Kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. Tapi Tuhan bela Engkau Allah yang membuka jalan. Engkau Allah menyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah menyatakan mujizat-Mu terjadi malam hari ini. Apapun ya Tuhan menjadi pergumulan kami. Apapun ya Tuhan menjadi permasalahan di depan kami. Kami tidak pernah tahu ya Tuhan seminggu ke depan kami akan menjadi seperti apa. Kami tidak pernah tahu bulan ke depan saya harus makan apa. Tapi biarlah Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau yang mampu membuka banyak pintu yang terbuka. Untuk kami bisa melihat ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kuatkan iman kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam anugerah Tuhan selalu ada jawaban. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa hanya berpaut kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, waktu kami berharap bersandar pada Tuhan, rumah kami menjadi rumah sukacita. Rumah kami menjadi rumah pengharapan. House of grace. Di mana nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami bersyukur. Amin.